Baik, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yohanes Edi Yuliantoro dengan NIM 2020 008205. Di sini saya akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Brand Image dan Digital Marketing terhadap Purchase Intention melalui loyalitas pelanggan sebagai variabel mediasi pada studi kasus Coffee Shop Legend Coffee di Yogyakarta. Next. Latar belakang. Jadi di era globalisasi ini merupakan perubahan global yang melanda di seluruh dunia ya. Jadi keadaan dunia saat ini tentunya berbeda dengan keadaan terdahulu. Perubahan tersebut sesungguhnya juga terjadi dengan pola hidup masyarakat di kemudian hari atau disebut dengan modernisasi. Modernisasi telah banyak merubah kehidupan pada zaman ini. Eh, Perkembangan kebutuhan hidup manusia dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga membawa tuh pengaruh yang cukup besar ya terhadap perubahan sosial, ekonomi dan sosial budaya di tengah masyarakat ini. Masyarakat ini juga menghadapi masalah berkaitan dengan leisure time atau waktu luang. Masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan merasa lelah dalam rutinitas sehari-hari karena tingginya tingkat kesibukan dan perubahan budaya. Untuk itu masyarakat perkotaan mencari kegiatan yaitu rekreasi yang dapat menghilangkan kepenatan mereka seperti pergi ke pusat perbelanjaan, berbelanja nongkrong atau bersantai dengan teman. Saat ini tuh terdapat banyak ya kafe-kafe atau kafe shop dengan tema yang unik atau yang konsepnya itu bervariasi. Jadi dalam skripsi saya ini rumusan masalahnya adalah apakah brand image berpengaruh positif terhadap purchase intention pada konsumen coffee shop Legend Coffee. Yang kedua ada apakah brand image itu berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen. Yang ketiga apakah digital marketing berpengaruh positif terhadap loyalitas konsumen pada coffee shop Legend Coffee. Yang keempat ada loyalitas berpengaruh positif apakah berpengaruh positif terhadap purchase intention pada konsumen Legend Coffee. Ya ada uh, apakah digital marketing berpengaruh positif terhadap purchase intention? Apakah brand image juga berpengaruh positif terhadap purchase intention yang dimediasi oleh loyalitas? Yang selanjutnya, apakah digital marketing berpengaruh positif terhadap purchase intention yang dimediasi oleh loyalitas? Nah, jadi kerangka pikir penulis ya seperti ini. Jadi hipotesis satunya adalah brand image terhadap purchase intention, terus brand image terhadap uh, loyalitas, digital marketing terhadap purchase intention, digital marketing terhadap loyalitas. Ini metode penelitiannya berdasarkan dengan latar belakang yang telah disebutkan tadi sebelumnya. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kuantitatif itu merupakan penelitian yang dalam analisanya menggunakan sumber data yang berupa angka-angka, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik. Setelah melakukan pada sumber data yang diperoleh, barulah penulis mendapatkan sebuah jawaban dengan menggunakan penelitian lapangan atau field research yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari konsumen. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsumen Legend Coffee yang pernah membeli produk Legend Coffee di Yogyakarta minimal 2 kali. Sampel yang digunakan dalam bentuk penelitian ini berjumlah 120 responden, di mana dalam penelitian ini menggunakan rumus Hare karena untuk ukuran populasi yang belum diketahui pasti dan menyarankan bahwa ukuran sampel itu minimum 5 sampai 10 dikali variabel indikator sehingga jumlah indikator sebanyak 12 dikali 10. Jadi nanti 12 dikali 10 totalnya 120. Nah, uji hipotesis, yaitu uji parsial, uji T. Uji T merupakan uji yang menunjukkan bahwa penelitian ini
menegaskan adanya hubungan yang bermakna atau signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan dua arah ya atau dua tile dengan tingkat keyakinan sebesar 95% dan dilakukan tingkat uji signifikan pengaruh hubungan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, di mana tingkat signifikan ditentukan sebesar 5%. Dan degree of freedom adalah di F sama dengan N dikurang K. Yang kedua ada uji simultan atau uji F. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Analisis uji F dilakukan dengan membandingkan F hitung dan F tabel. Namun sebelum membandingkan F hitung dengan F tabel tersebut harus ditentukan tingkat kepercayaannya. Jadi dan derajat kebebasan degree of freedom itu N dikurang K ditambah 1 agar dapat ditentukan nilai kritisnya. Adapun nilai alfa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,05%. Nah, dalam kesimpulannya, penelitian ini memiliki hasil bahwa brain image tadi tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap proses intention. Yang kedua, yang selanjutnya penelitian ini memiliki hasil brain image berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Selanjutnya bahwa digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Terus loyalitas tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap purchase intention. Dan ada digital marketing itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention. Lalu brand image berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap purchase intention yang dimediasi oleh loyalitas. Dan digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention yang dimediasi oleh loyalitas tersebut. Terima kasih berarti jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, salam dan bahagia.